Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah aplikasi komputer dan multimedia. Dan untuk kali ini kita memasuki ke pertemuan yang kelima. Di sini kita akan membahas program Microsoft Excel. Dan tentunya kita akan meneruskan materi yang terdahulu, yaitu materi yang keempat ya, kaitannya dengan fungsi if ya, atau fungsi logika. Oke. Yang minggu kemarin atau pertemuan keempat ini kita sudah membahas 3 poin ini ya, yaitu fungsi if dengan syarat data tipe numerik atau angka, terus yang kedua fungsi if dengan syarat data tipe teks, terus yang ketiga fungsi if dengan multi if. Nah, sekarang kita akan pelajari yang materi berikutnya, yaitu fungsi OR, fungsi AND, dan fungsi NOT. Oke, saya langsung aja ke bagian Excelnya ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa membuka Microsoft Excelnya dan mempraktekannya setelah memahami materi ini. Oke, kita masuk ke fungsi OR ya. Nah, fungsi OR di sini yaitu pada intinya adalah ada pilihan ya, pilihannya 2 tapi salah satu aja bisa memenuhi ya. Contohnya di sini ya. Di sini kita lihat catatan atau pernyataan ya. Jadi jika siswa itu jika orang itu pendidikannya ya SMU/SMK atau D1, dia nanti bisa masuk ke atau lulus tahap tes tahap pertama ya. Dan jika pendidikannya di luar dari SMU/SMK atau D1, dia akan gagal. Oke, itu pernyataannya ya, atau sebuah syaratnya. Oke, coba kita lihat di tabel ini ada nama, pendidikan, keterangan ya. Nama di sini ada Hendra, Anita, Budi, Diana, Hasan, Firman, Andi. Dan pendidikan ada SMU/SMK, D1, S1, D3, D1, S1, D2 ya. Oke, contohnya di sini Hendra. Hendra di sini keterangannya masuk ke tes tahap pertama ya. Jadi lulus di tes tahap pertama ya, pendidikannya SMU atau SMK. Anita pendidikannya D1 juga sama, yaitu keterangannya adalah tes tahap 1. Berbeda dengan Budi ya, Diana, terus Firman, Andi, dia di luar dari SMU/SMK atau D1, dia gagal karena di sini S1 dia, atau D3 atau D2. Oke, itu. Jadi di sini yang bisa masuk ke tes tahap 1 itu salah satu aja ya, SMU/SMK atau D1 ya. Kalau di luar itu berarti gagal. Nah, itu kaitannya dengan fungsi OR ya, atau. Nah, itu. Nah, di dalam untuk di kolom keterangan ini cara penulisan rumusnya seperti ini ya. Saya klik, ini posisinya di D4 ya. Di D4 berarti untuk yang C4 ya. Nah, kalau di sini saya tuliskan kembali, ini untuk C10, berarti yang sini ya C10. Oke, ini rumusnya ya. Dan cara menuliskan rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung OR. Jadi ada penambahan kata OR setelah if ya. Terus di sini kita munculkan ya, kita panggil selnya C10 ya. C10 itu D2 ya. Terus C10 sama dengan SMU/SMK, terus tuliskan lagi C10 sama dengan D1, terus di sini tes tahap 1 ya. Tes tahap 1 itu jawaban yang benar ya, atau pernyataan yang benar. Terus di sini gagal berarti pernyataannya yang salah. Oke. Nah, contohnya di sini C10. C10 kan D2 ya. Nah, D2 itu sama dengan SMK atau D1 enggak. Nah, berarti ini D2 itu berarti
di luar dari SMU garing SMK atau D1, berarti dia nanti larinya ke yang pojok ini, yaitu gagal. Maka nanti keterangannya adalah gagal. Berbeda dengan Hendra ya. Hendra pendidikannya SMU garing SMK ya. Kalau kita terapkan di sini berarti C4 ya. Jadi jika atau pendidikannya SMU garing SMK atau D1, nah dia akan masuk tes tahap 1 ya, karena dia memenuhi syarat di sini ya, yaitu SMU SMK pendidikannya, makanya keterangannya masuk ke jawaban yang benar, yaitu tes tahap 1. Oke, itu kaitannya dengan fungsi OR. Nah, nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk mempraktekannya. Terus yang kedua fungsi N ya. Nah, kalau fungsi N berbeda dengan tadi. Kalau N berarti ada 2 ya. Jadi dua-duanya itu harus memenuhi syarat ya, harus ada ya. Oke, di sini contohnya ada kasus penyataannya seperti ini. Jadi syarat masuk ke atau lulus ke tes tahap pertama itu syaratnya yaitu masa kerjanya lebih besar sama dengan 5 tahun, yaitu berarti minimal 5 tahun ya, minimal 5 tahun dan indeks prestasinya 3 ya. Jadi ini syaratnya, jadi minimal 5 tahun terus indeks prestasinya 3. Jadi harus memenuhi 2 syarat ini. Berbeda dengan OR ya, kalau OR itu salah satu aja, kalau sudah bisa memenuhi jadi nanti masuk ke tes tahap pertama. Oke, contoh aja di sini Cahyono ya, Cahyono umurnya 10 tahun ya, punya 10 masa kerjanya 10 tahun. Nah, jadi sudah memenuhi ya, di sini memenuhi minimal sudah 5 ya, lebih dari 5 ini ya, 10 tahun ini. Oke. Akan tetapi ya, indeks prestasinya 2,8, berarti kurang dari 3 ya. Berarti dia tetap gagal walaupun sudah 10 tahun masa kerjanya. Oke, berbeda dengan Hartono ya. Hartono masa kerjanya 5 tahun ya. Ya, sudah minimal di sini sudah memenuhi, dan untuk IPK-nya juga sudah memenuhi lebih dari 3 atau minimal 3. Makanya dia nanti masuk ke tes tahap pertama. Nah, untuk penulisan rumusnya ini saya contohkan yang terakhir di E10 ya. E10 itu berarti untuk sel C10 dan D10. Nah, jadi menuliskannya seperti ini. Sama dengan if buka kurung N ya. Terus kita tuliskan C10 disesuaikan dengan syaratnya ya, lebih besar sama dengan 5. Terus D10-nya kita tuliskan sesuai dengan pernyataannya, yaitu lebih besar sama dengan 3 ya. Jadi minimal 3. Ini jawaban yang benar di sini ya, tes tahap pertama. Terus yang salah adalah di bagian terakhir, yaitu gagal. Oke, ini. Oke, itu cara penulisannya. Oke, silakan teman-teman mahasiswa untuk mempraktekkan yang kedua ini, yaitu if and. Terus yang terakhir yaitu fungsi not ya. Nah, fungsi not, nah hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi tergantung dari penerjemahan untuk rumusnya di sini ya. Nih contohnya di sini ada data ya. Ya, ada data nama, nilai 1, nilai 2, rata-rata ya. Rata-rata. Nah, di sini diambil yang rata-rata ya. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa sudah paham ya, untuk mencari nilai rata-rata ini ya. Contohnya Devina. Devina itu nilai pertamanya 1, 75, nilai yang kedua 77. Jadi untuk menuliskan rumusnya di sini pakainya sama dengan average ya, atau average ya. Average terus dibuka kurung dari C4 titik 2 atau sampai dengan D4. Nah, ini nanti keluarnya 76. Ya. Terus di sini
ada lulus dan gagal ya. Dan pernyataannya di sini untuk yang bisa dikatakan lulus itu berarti yang lebih dari 75 ya. Nilai rata-ratanya itu jadi lebih dari maaf ya. Jadi kalau kita lihat di sini minimal 75 ya. Minimal 75 itu bisa dikatakan sebagai lulus ya. Kalau kurang dari 75 dia gagal. Oke, contohnya di sini Devina nilai rata-ratanya 76 berarti lulus. Terus Hendra karena kurang dari 75 dia gagal. Terus Erik yang pas nilainya 75 ya dia lulus. Nah, untuk menuliskan rumusnya ini saya contohkan yang bagian terakhir di F ini ya, F13 di sini, dan penulisannya seperti ini. Nah, sama dengan if ya, buka kurung not ya, ditambahkan not. Kalau tadi kan ada or dan not. Terus tuliskan di sini pernyataannya ya. Pernyataannya bahwa kurang dari 75 dia gagal, atau minimal ya, minimal nilainya 75 dia lulus. Kalau kurang dari 75 dia gagal. Nah, ini penulisannya ya. Jadi E13 itu yang ini ya. Nah, yang nilai 87,5 ya. Kalau kita artikan bahwa di sini jika nilainya 87,5 itu kurang dari 75 ya. Nah, 875 itu tidak kurang dari 75 enggak ya. Kan tidak kurang ya. Tidak kurang ya. Jadi dia lulus ya. Lulus. Nah, kalau kurang berarti nanti jawaban yang salahnya adalah gagal. Oke, itu ya teman-teman mahasiswa. Nanti silakan dipraktekkan. Tapi dalam praktek penerapannya dalam sebuah aplikasi komputer yang sering digunakan adalah yang ini ya, or, and, if yang numerik, if yang teks, dan multi. Tapi yang not itu biasanya jarang digunakan ya. Oke, itu teman-teman mahasiswa, silakan nanti dipraktekkan untuk materi program Microsoft Excel ini. Ya, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.